Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Sebab dialah Allah yang diagungkan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup. Yang percaya kita angkat tangan kita saudara, katakan sukacita dalam Tuhan melimpah-melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus hadir di tempat ini. Amin. ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan Sukacita dalam Tuhan melimpah bagi setiap kita saudara. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi katakan sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Lebih dahsyat lagi, come on. Sukacita Tuhan hadir dan melimpah di tempat kita. Haleluya. Katakan sukacita dalam Tuhan. Come on saudara. Lebih dahsyat lagi. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Come on, yo. Sukacita dalam Tuhan melimpah bagi saudara, bagi keluarga saudara. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah. Sekali lagi, tercurah. Come on. Tercurah atas kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom saudara sekalian, dan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Pada tahun yang baru ini saudara, tahun 2021, kita percaya bahwa di tahun yang baru akan ada mujizat yang baru, akan ada gaya hidup yang baru saudara. Sebab Tuhan terus mengupgrade hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Pada tahun 2021 ini, tema tahunan yang akan kita angkat di Gereja Oikos Bogor adalah The Year of Discipleship. Tahun daripada pemuritan saudara. Saudara-saudara siap untuk dimuridkan lebih lagi? Haleluya, haleluya. Pada minggu yang pertama saudara, di bulan Januari ini, kita juga sama-sama mau belajar satu buah tema yang baru yang akan mengubah hidup kita, bahwa pemuritan adalah gaya hidup utama kita. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan? Sudah siap untuk memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saudara? Mari sama-sama yang percaya, kita berikan tepuk tangan dan muliakan nama Tuhan lewat pujian ini. Come on, we praise you God. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, sebab kita adalah murid Kristus. Ayo, kalau murid Kristus harus kasih semangatnya saudara. Kasih semangatnya, come on. Woo. Sama-sama katakan, kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Setialah sampai akhir terhadap panggilannya. Yes, Yesus dengan kita hingga akhir.
katakan kitalah murid Kristus. Kitalah. Ayo tunjuk dirinya dong saudara. Yes, kita dipanggil dari dunia ini menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Tunaikanlah pelayanan, ladang siap dituai. Yes, siap dituai saudara. Dengan kita hingga akhir zaman. Murid Kristus katakan, murid Kristus pergilah. Firman-Nya kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Murid Kristus gunakan karunia Roh, kobarkan, nyatakan pada dunia bahwa Yesus. Dia siapa? Katakan Tuhan, haleluya. Yang lebih bersukacita, ayo kita tepuk tangan sekali lagi saudara, come on. Lebih lagi ya saudara, yang lebih lagi saudara. Kita katakan, kitalah murid Kristus. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia. Amin. Menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Haleluya. Tunaikanlah pelayanan, ladang. Yes, katakan kanan kirimu, ladang siap dituai. Yesus serta dengan kita hingga akhir zaman. Murid Kristus, angkat tanganmu. Murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Lebih lagi, murid Kristus gunakan karunia. Amin. Nyatakan, amin, bahwa Yesus murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan, yes, dengan kasih. Sekali lagi yuk katakan, murid Kristus. Amin. Karunia Roh kibarkan, yes, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah, bahwa Yesus. Sekali lagi yuk saudara, bahwa teriakan Tuhan, Tuhan, amin. Kaulah Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus saudara. Lebih dahsyat lagi, yang percaya bahwa hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, sorakan haleluya. Come on, we praise you God. Ya saudara, kita bertepuk tangan kembali. Masih punya semangat dong buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, yo, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Yes. Sejarah manusia, Tak ada yang sanggup menyangka Kau Alfa, Kau Alfa, Omega. Katakan Tuhanku. Jempolnya dong, jempolnya mana? Yes. Perbuatanmu heran dulu. Amin. Angkat tangan kita saudara, come on. Lakukanlah lagi keajaiban, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan nyatakan. Yes. Kemuliaan-Mu atasi, sorakan hidupku, hidupku penuh mujizat. Amin. Lebih lagi saudara, katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Dialah yang ajaib. sepanjang sejarah manusia, Tak ada yang sanggup menyangka Kau Alfa. Ayo katakan dengan imanmu. Come on. Tuhanku luar biasa perbuatan-Mu. Heran dulu sekarang
nyanyikan. Yes, kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu, nyatakanlah. Kemuliaan-Mu atas hidup, teriakan, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi saudara, hidupku penuh mujizat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, lebih dahsyat lagi. Woo! Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapak, karena kami memiliki Engkau, Allah, sumber mujizat setiap kami Tuhan. Sumber kehidupan setiap kami ya Yesus. Tahun yang baru kami percaya akan ada satu hal yang baru bagi setiap kami. Akan ada satu perubahan yang signifikan dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yes Tuhan, yang miskin akan diperkaya Tuhan. Kau akan cukupkan Tuhan. Kau memberikan kebahagiaan Tuhan Yesus. Kelimpahan, sukacita, semua Tuhan Kau sediakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saudara boleh dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yes, yes, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. We worship you God with all of my heart and all of my soul. Yes Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Mengiring Yes, Tuhan. Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata. Yes, tetap ku saksikan Tuhan. Ku saksikan kemuliaan-Mu Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Takkan pernah ku sesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. mengiring Yesus Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu, Janji-Mu Yes, Tuhan. kan tetap Tetap ku pegang. ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun dan batinku lenyap Tuhan. Yes, tetap Kaulah Tuhanku untuk selamanya. Selamanya
Tuhan kita saudara. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, we worship you Lord. Yes, mari saudara kita sembah dia. Kita sembah dia. Kita ungkapkan syukur kita. Yes, karena sebelum kita setia, Tuhan telah setia terlebih dahulu bagi setiap kita. Yes, dia memberikan hidupnya di kayu salib. Haleluya Tuhan. Yes, mari kita sembah dia. We worship you God. Yes, we worship you Lord. Oh my Father, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengenal. Haleluya. Haleluya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Yes. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia Yesus. Hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk menjadi murid-Mu. Kami mau kembali Tuhan, duduk diam Tuhan dalam tahta-Mu Yesus, mendengarkan Engkau Tuhan, mengerti isi hati-Mu ya Yesus. Bentuk hati kami Tuhan, bentuk hidup kami ya Yesus. Jadikan kami serupa Tuhan, seturut segambar dengan rencana-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami murid-murid-Mu yang setia Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Saudara, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan saat ini saudara, kita akan sama-sama menyaksikan untuk tayangan pengumuman minggu ini. Sama menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi
Bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sayangnya, 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu, kekristenan mulai stagnan. Jumlah kekristenan meningkat, namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat. Revolusi abad pertama, ketika murid menghasilkan murid, tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan kondisi kerohaniannya dan tidak lagi menuntut diri untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Kita percaya Tuhan terus memimpin kita memasuki tahun yang baru. Ada harapan yang baru, bahkan ada kehidupan yang baru bersama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya ini hari yang luar biasa. Ibadah awal tahun baru. Ibadah yang luar biasa yang memberkati setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di awal tahun yang baru ini kita tahu bahwa Gereja Oikos Bogor memiliki tema tahunan tahun ini adalah The Year of Discipleship. Ya, di mana tahun ini adalah tahun pemuritan. Ini waktunya kita untuk jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini waktunya adalah kita memuridkan dan dimuridkan Bapak Ibu. Ya, sepanjang tahun ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana kita hidup dalam pemuritan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan mau sampaikan satu visi dari Tuhan untuk kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Kita percaya masuk tahun yang baru bukan hanya cuman kita memikirkan pakaian yang baru, rumah yang baru, mobil yang baru. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita memulai dengan hidup yang baru, yang sungguh-sungguh yang Tuhan katakan bagi kita semua. Dan sepanjang khotbah saya hari ini, kita akan sama-sama membahas satu perkara yang paling penting, yaitu saya ambil tema khotbah saya hari ini adalah pemuritan adalah gaya hidup utama kita. Bapak Ibu setuju? Oke, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya di tahun yang baru ini justru yang paling penting saya mau sampaikan adalah kita mesti punya gaya hidup utama. Ini adalah gaya hidup paling penting bagi kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan baca sama-sama dan saya terus ingatkan sebelum kita baca firman Tuhan ini bahwa pandemi COVID-19 belumlah berlalu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini pastikan setiap kita tahu bahwa kita hanya perlu untuk sesuatu yang penting aja keluar rumah Bapak Ibu. Dan yang paling penting kita bisa memberikan satu dampak yang baik untuk kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin.
Haleluya. Dan satu hal lagi yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan mau kita untuk di rumah ada sesuatu yang kita harus bangun hubungan yang intim dan kuat dengan Tuhan setiap waktu Bapak Ibu. Dan ini penting buat kita semua dan tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana ayat ini ada satu ayat yang menjadi dasar untuk kita memiliki pemuritan adalah gaya hidup utama kita. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun yang baru ini, pemuritan harus menjadi gaya hidup utama kita. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya di bulan yang lalu, di awal bulan Desember, bagaimana saya mendapatkan yang Tuhan beri di hati saya dari nats firman Tuhan yang disampaikan dalam Matius 28 ayat 19-20, bicara tentang amanat agung. Kalau kita bicara tentang amanat agung berarti kita bicara tentang pemuritan, karena amanat agung identik dengan pemuritan. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang Tuhan sampaikan buat saya, yaitu di mana pemuritan itu adalah jantungnya orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak melakukan pemuritan, maka dia akan jantungan Bapak Ibu. Dia akan mengalami kerohanian yang akan mati dengan pelan-pelan, ya. Bahkan bisa cepat Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa pemuritan ini, karena jantungnya orang Kristen, maka pemuritan ini adalah sangat penting. Nah, seorang pemimpin rohani Bapak Ibu, dan kita semua haruslah dalam hal ini Bapak Ibu berkaitan dengan pemuritan dan gaya hidup utama kita, maka yang paling penting kita semua dan pemimpin-pemimpin rohani harus memperhatikan kelangsungan kehidupan pelayanan supaya berkembang di selanjutnya Bapak Ibu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena mempedulikan kelangsungan pekerjaan Tuhan itu lebih penting daripada kita memainkan peranan kita, ya, di dalam pelayanan itu. Karena apa Bapak Ibu? Apalah artinya keterampilan dan pencapaian seseorang yang hebat dalam pelayanan itu jika pelayanan itu pada akhirnya tidak bisa berkelanjutan dengan baik, ya, atau stop, atau tidak bisa lebih baik, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mesti mempedulikan kelangsungan pekerjaan itu lebih penting dari apa yang kita mainkan di sana, yang kita mainkan dalam pelayanan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau mengerti pentingnya sebagai seorang pemimpin rohani maupun kita sebagai orang-orang Kristen yang mengerti tentang pemuritan ini, mengerti tentang visi Allah ini, bahwa kita adalah menjadi murid, itu adalah visi dari Tuhan buat hidup kita. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa jabatan atau peranan kita satu kelak dalam pelayanan itu pasti akan digantikan oleh orang lain. Bahkan bisa dilupakan oleh orang banyak Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berpikir bahwa pelayanan paling penting itu adalah membangun keberlangsungan pelayanan itu bisa berlanjut dan berlanjut. Bahkan puji Tuhan kalau semakin baik dan semakin luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita berhenti atau berpikir hanya berhenti sampai di dalam hidup kita sendiri. Tidak ada keberlangsungan. Itu maka membuat adalah menjadi satu ketakutan bagi mereka yang melihat bahwa pelayanan itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa dari sejak awal kita berfokus kepada keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, maka tidak ada hal yang menakutkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan setiap kita memiliki satu kehidupan yang berfokus kepada keberlangsungan dari pelayanan itu sendiri, ya. Jangan sampai pelayanan itu keberlangsungannya malah berhenti atas hidup kita, ya. Setelah kita tua, setelah kita mungkin tenaga udah kurang, ya. Pikiran udah mulai lemah, ya kan, fisik udah mulai drop. Ternyata pelayanan kita malah nggak ada yang bisa meneruskan. Maka pelayanan kita nggak ada yang bisa melanjutkannya. Nah, inilah satu kesalahan yang terbesar yang banyak dialami oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang tidak memfokuskan kehidupan pelayanannya untuk keberlangsungan pelayanan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya mau beritahu hari ini salah satu cara efektif, yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan pelayanan kita itu adalah apa Bapak Ibu? Pemuritan. Ya. Oleh karena itu, pemuritan ini adalah sebuah proses dari lintas generasi dan tidak boleh stop atau berhenti apapun yang terjadi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sungguhlah sangat mengerti akan keberlangsungan pelayanannya. Makanya dia melakukan pemuritan. Tuhan Yesus pun juga demikian. Dia mengerti akan keberlangsungan pelayanannya. Makanya dia membangun keberlangsungan pelayanannya dengan berfokus kepada pemuritan. Karena ini cara-cara paling efektif. Cara yang paling jitu untuk membawa pelayanan kita bisa berlangsung dan berlanjut. Bahkan terus menerus. Ada orang-orang yang meneruskannya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat kedua ini Bapak Ibu, Paulus sungguh-sungguh mengajarkan segala sesuatunya kepada Timotius. Paulus sudah menjalankan peranannya dengan sangat baik. Tapi Paulus sadar bahwa fisiknya, usianya pun nanti akan bisa lemah. Ya. Jadi dia harus cari penerus, dia harus mencari orang yang bisa melanjutkan pelayanannya. Dan dia percayakan kepada Timotius. Oleh karena itu Paulus banyak mengajarkan yang hal-hal yang luar biasa kepada Timotius. Ya, dalam ayat 2a, 2 Timotius ayat yang ke 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua a dikatakan apa yang telah engkau dengar dariku. Ya. Nah, dalam teks bahasa Yunani kata apa di sini berbentuk jamak Bapak Ibu. Yaitu haekousas. Ya, haekousas. Artinya adalah hal-hal, ya. Jadi bukan sesuatu yang tunggal, jamak, hal-hal, ya. Jadi kalau diterjemahkan secara menyeluruh, artinya adalah ayat 2a itu adalah hal-hal yang telah engkau dengar dariku. Ya, hal-hal yang telah engkau dengar dariku. Ya, jadi Paulus benar-benar sudah mengajarkan banyak hal kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sesuatu yang penting bagi Timotius, Bapak Ibu. Karena apa yang diajarkan itu tentu saja pasti mencakup ajaran-ajaran yang benar. Ya, mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-13, 2 Timotius pasal yang pertama 13 dikatakan demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ajaran yang sehat itu adalah ajaran-ajaran yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu ajaran ini juga diteguhkan oleh banyak saksi. Kalau kita baca tadi di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua a dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, artinya Bapak Ibu, ajaran-ajaran yang sehat ini udah diteguhkan oleh banyak saksi Bapak Ibu. Dan ini penting untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar. Oleh karena itu kita jangan pernah belajar dari Google Bapak Ibu. Jangan pernah kita belajar dari media sosial, ya. Jangan kita belajar dari apalagi buku primbon Bapak Ibu. Wow, itu tidak benar Bapak Ibu ya. Kalau kita mau belajar yang benar, belajarlah dari firman Tuhan. Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan, ya. Bukan belajar dari yang lain. Ya, oleh karena itu di tahun yang baru ini, tahun 2021, ayo kita mulai sekarang belajar dari firman Tuhan. Nah, hari ini apa yang menjadi ajaran-ajaran yang Bapak Ibu ikuti? Ya, apakah Bapak Ibu hanya mengikuti ajaran firman hanya di hari Minggu saja, sementara di hari yang lain Senin sampai Sabtu Bapak Ibu mengikuti ajaran dari media sosial? Wow, ini sesuatu hal yang sangat-sangat ironis Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa ajaran-ajaran media sosial itu kurang lebih kebenarannya hanya 20% Bapak Ibu. Tidak lebih dari itu. Sangat minim Bapak Ibu.
Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan ajaran-ajaran dari media sosial. Oleh karena itu ikutilah ajaran-ajaran firman Tuhan. Sama seperti Paulus mengajarkan kepada Timotius ajaran-ajaran sehat. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran sehat kepada para rasul. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu mari setiap kita mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan masuk tahun yang baru ini supaya kita boleh mendapatkan pengajaran yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain Paulus mengajarkan pengetahuan firman dan apa doktrin firman Bapak Ibu, ya. Rasul Paulus juga membagikan kehidupannya, ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ini yang Paulus bagikan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dia nggak cuma ngajari tentang doktrin firman, tapi dia juga bagian kehidupannya kepada Timotius. Ya, oleh karena itu catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, ajaran dan keteladanan adalah warisan kehidupan yang paling mahal. Ya, saya ulang kembali Bapak Ibu, ajaran dan keteladanan adalah warisan kehidupan yang paling mahal. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pemuritan ini Paulus mengajarkan ajaran-ajaran firman dan juga keteladanan dalam hidup dia. Ya, sehingga ini menjadi satu warisan kehidupan yang paling mahal bagi Timotius. Demikian juga dilakukan Tuhan Yesus kepada para rasul Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, warisan ini pada akhirnya bukan hanya untuk disimpan Bapak Ibu, tetapi harus diwariskan ulang. Ya, harus diwariskan ulang, jangan disimpan aja buat diri kita, tapi harus diwariskan ulang. Nah, saking begitu berharganya warisan ini Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerahkannya kepada sembarangan orang. Setuju Bapak Ibu? Namanya juga warisan yang penting. Kita nggak boleh sembarangan kasih ke orang Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus menasihati Timotius untuk mempercayakan warisan itu kepada orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Nah ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini apa yang akan kita pelajari tentang penerima-penerima warisan rohani ini? Ya, ada 2 kriteria yang harus dimiliki oleh penerima-penerima warisan rohani yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, kriteria yang pertama, Bapak Ibu bisa catat di rumah. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya, ya, ayat 2b. Dikatakan di situ 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2b. Ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah ini dia Bapak Ibu, dapat dipercaya. Dalam teks Yunani, itu artinya adalah, dalam satu kata teks Yunani itu adalah pistois. Ya, artinya setia. Ya, mayoritas versi bahasa Yunani mengartikannya itu setia. Pistois. Ya, atau kalau dalam Alkitab LAI, dalam terjemahan baru atau Alkitab NIV, yaitu artinya dapat dipercaya. Ya, setia atau dapat dipercaya. Nah, 2 arti ini juga didukung oleh konteks ayat firman Tuhan di dalam ayat 11 yang berkata benarlah perkataan ini, dan juga ayat 13 dia tetap setia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus dapat dipercaya. Ya, dan hal ini tidak boleh berubah dalam diri kita. Jadi kita harus tetap setia untuk menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang-orang kepercayaan yang menerima warisan-warisan pengajaran firman dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa perubahan keadaan seperti apapun tidak akan bisa mengubah integritas hidup kita. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercaya untuk menerima warisan firman Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting buat kita Bapak Ibu. Dan tentu saja ini menjadi satu hal yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa menjadi orang yang dapat dipercaya adalah sesuatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu,
jadilah seperti Timotius yang dapat dipercaya. Jadilah seperti orang-orang Yosua waktu menerima warisan rohani dari Musa, Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu kriteria yang pertama ini kita mesti jadi orang yang dapat dipercaya. Kriteria kedua yaitu adalah cakap mengajar. Ya, dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua C dikatakan yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, dalam teks Yunani itu bahasa aslinya adalah hikanoi. Ya, hikanoi atau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sufficient, ya, sufficient. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya adalah cakap, ya kan? Kemudian di kalimat terakhir yang juga cakap mengajar orang lain, ya. Dalam bahasa Yunaninya mengajar orang lain itu adalah mengajar itu adalah didasai, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah to teach, ya, mengajar. Nah, jadi jelas di sini cakap di sini tidak harus merujuk kepada kefasihan dan kehebatan dalam menyampaikan sesuatu. Ya, tidak harus Bapak Ibu. Yang penting adalah makna yang terkandung di dalamnya adalah apa Bapak Ibu? Cukup atau memadai atau mampu untuk diterima oleh orang secara penuh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oleh karena itu Rasul Paulus tampaknya lebih menekankan kemampuan seseorang dalam menyampaikan materi, itu paling penting. Bukan kepada keterampilan seseorang dalam menyampaikannya. Ya, jadi kita mau orang-orang yang seperti ini, orang yang cakap mengajar itu bukan hanya pinter ngomongnya Bapak Ibu. Tapi yang penting apa? Harus mampu menyampaikan materi ini, mampu menyampaikan warisan ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita mesti temukan, ya ini adalah orang yang cakap mengajar, dia mampu menyampaikan materi. Jadi sehingga apa? Kebenaran dan kejelasan itu harus diutamakan. Lebih penting daripada penampilan, ya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya. Itulah 2 kriteria yang perlu Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu temukan kepada orang lain, yaitu dapat dipercaya yang pertama. Yang kedua adalah cakap mengajar. Nah, melihat kriteria, 2 kriteria yang seperti itu Bapak Ibu, maka untuk menemukan orang yang bisa dipercaya dan sekaligus bisa cakap dalam mengajar itu jelas tidak mudah. Ya, sekali lagi saya katakan tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak banyak orang yang bisa memenuhi 2 kriteria itu sekaligus. Gak bisa Bapak Ibu, kita bisa menemukan, ayo carilah sampai dapat. Coba, ya gak mudah, ya kan. Nah, gimana caranya kalau gitu Pak? Nah, caranya adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkannya, orang-orang yang punya 2 kriteria sekaligus, yaitu apa Bapak Ibu? Lewat pemuritan. Nah itu jawabannya, ya kan? Nah sekarang baru tahu kan Bapak Ibu, untuk mencari orang yang bisa 2 kriteria sekaligus itu tidak mudah. Gak ada yang instan orang bisa lakukan, bisa bisa sungguh-sungguh dapat dipercaya dan cakap mengajar Bapak Ibu. Gak bisa, mesti harus lewat pemuritan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tema khotbah saya hari ini, jadikan pemuritan itu adalah gaya hidup utama kita. Kalau kita sudah jadikan itu gaya hidup utama kita, semua kita yang menyaksikan tayangan ini bertekad, yes, saya akan menjadikan pemuritan itu gaya hidup utama saya sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan, maka kita akan dengan mudah menemukan banyak orang yang bisa memenuhi 2 kriteria sekaligus itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sungguh-sungguh sebagai seorang pemimpin rohani maupun kita semua yang sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dalam pemuritan ini memberikan waktu, perhatian dan tenaga kepada orang-orang tertentu yang kita muridkan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kita memuridkan, kita juga harus hindari favoritisme. Favoritisme, isme. Nah ada isme-ismenya ya. Nah itu
paham ya, favoritisme. Apa maksudnya favoritisme? Hindari. Misalnya, oh saya favoritnya itu hanya memuridkan orang-orang kaya saja, orang-orang berduit aja. Kalau bukan orang berduit, nggak level. Saya nggak mau memuridkan orang nggak berduit. Karena level saya hanya bisa memuridkan orang yang kaya saja. Nah itu favoritisme. Ya apalagi, oh saya hanya memuridkan orang-orang yang memiliki edukasi yang tinggi, yang lulusannya itu minimal S1 lah, ya kan. Kalau lulus SMA apalagi nggak sekolah, saya nggak mau muridin. Yang ada nanti saya capek muridinnya, ya kan. Itu namanya favoritisme. Enggak Bapak Ibu, kita nggak boleh terjebak dengan paham-paham favoritisme. Tinggalkan itu ya. Kita harus memuridkan semua orang yang Tuhan tentukan bagi kita. Apalagi kita juga harus hindari diskriminasi. Misalnya apa? Oh saya hanya memuridkan orang-orang yang sesuku dengan saya, segolongan dengan saya. Kalau nggak sesuku dengan saya capek Pak. Karena kalau sesama daerah itu memuridkannya itu lebih gampang. Misalnya orang Jawa memuridkan orang Jawa kan gampang Pak. Daripada orang Jawa memuridkan orang Batak. Waduh itu seperti kayak kucing sama anjing, berantem melulu. Ya, yang satu kasar, yang satu lembut, nggak pernah nyambung Bapak Ibu. Oh no, nggak begitu Bapak Ibu. Kita di dalam Tuhan kita akan diberikan orang-orang yang kita bisa muridkan Bapak Ibu. Oleh karena itu mulai dari kita tinggalkan dulu paham diskriminasi ini. Jangan pakai paham-paham seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan masih banyak contoh lainnya. Diskriminasi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan setiap kita memuridkan dengan tepat dan seperti yang Tuhan inginkan, maka dengan kita berfokus pada murid-murid kita yang adalah calon-calon pemimpin, maka kita justru akan mampu menjawab lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan dari orang-orang yang kita pimpin dan muridkan ini. Ya, fokus aja Bapak Ibu. Karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, catat baik-baik, perhatikan baik-baik. Mencetak murid itu lebih penting daripada menghasilkan banyak penggemar. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, mencetak murid lebih penting daripada menghasilkan banyak penggemar. Karena apa? Karena penggemar hanya akan menjadi objek pelayanan. Ya, sedangkan murid kelak akan menjadi pemimpin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, pemimpin rohani dan kita semua yang memuridkan dari generasi ke generasi berikutnya, itulah yang disebut dengan orang tua secara rohani. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau setiap kita menjadi orang-orang tua rohani yang memuridkan banyak orang sehingga dari generasi ke generasi kita bisa memenuhi amanat agung, yaitu kita memuridkan dan dimuridkan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, di akhir khotbah saya ini, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat murid-murid yang Bapak Ibu muridkan itu adalah calon-calon pemimpin Bapak Ibu. Mereka bukan hanya penggemar, ya. Penggemar hanya menjadi objek pelayanan, tidak bisa jadi calon pemimpin. Oleh karena itu, muridkanlah Bapak Ibu. Siapapun, ya, tidak usah terlalu banyak orang Bapak Ibu. Cukup satu orang memuridkan satu orang atau satu orang memuridkan dua orang. Yang penting Bapak Ibu memuridkan dan memuridkan. Jangan bangga kalau Bapak Ibu punya banyak penggemar, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengajaran firman Tuhan nggak akan bisa diwariskan kepada mereka. Ya, kita hanya bisa mewariskan pengajaran firman Tuhan kepada orang yang apa? Kriteria tadi dapat dipercaya. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti Bapak Ibu. Dan yang paling penting juga cakap mengajar. Ya, dua kriteria ini hanya kita bisa temukan kepada orang-orang yang kita muridkan. Kita nggak bisa dapatkan instan. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk kita sama-sama masuk di tahun 2021 ini, di tahun yang baru, dengan kita menjadikan pemuridan adalah gaya hidup utama kita semua. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kita mengerti bahwa kita menerima warisan dari Tuhan, dan warisan itu tidak bisa kita simpan saja, tapi harus mulai dibagikan, ya. Kita mesti harus wariskan kepada orang lain Bapak Ibu. Kalau kita hanya berfokus hanya untuk diri sendiri,
maka firman Tuhan gak akan bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh karena itu Tuhan Yesus membagikan warisan kerajaan surga kepada para rasul. Para rasul membagikannya kepada orang lain. Sehingga peristiwa 2000 tahun yang lalu sampai hari ini membuat firman Tuhan, membuat kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada semua orang. Bahkan kalau kita meneruskan terus, maka akan bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Inilah yang menjadikan kita mengerti bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib tidaklah sia-sia bagi hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, bahkan ditebus dengan nyawanya sendiri. Amin. Tidakkah kita mau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar, yaitu memuridkan orang lain Bapak Ibu. Jangan egois Bapak Ibu. Yesus rela mati buat kita. Dia tidak egois untuk memilih tinggal nyaman di surga. Tapi Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia peduli dengan hidup kita. Bahkan dia tahu bahwa kasih yang dia berikan buat kita cukup, bahkan sanggup, mampu untuk membuat kita hidup di dalam pemuritan. Karena warisan kerajaan Allah harus kita lanjutkan untuk sampai akhir hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebelum dengan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita adakan pujian ini lebih dulu. Kuasa salibmu. Haleluya. Siapkan hati kita semua sama-sama. Bapak Ibu bisa siapkan hosti dan juga anggur di rumah. Kalau nggak punya, Bapak Ibu bisa siapkan juga biskuit atau anggur merah atau jus merah Bapak Ibu, ya, atau air teh. Mari dengarkan pujian ini. Haleluya. Amin. Katakan, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Haleluya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, betapa begitu besarnya kasih Tuhan atas kita. Sampai-sampai Dia memberikan segala-galanya bagi hidup kita. Mengalir di Kalvari. Kalvari, katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, ada tempat. Sama-sama dengan pujian ini. Oh haleluya. Anugerahmu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu. Lebih dari yang kuinginkan. Amin. Kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Biarlah kita terus membawa harum nama Yesus, sehingga banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dimuridkan. Yang abadi mengalir di Kalvari. Semua katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salib
renungkan salib Kristus yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Dia mau kita melakukan amanat agung, memuridkan dan mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan bagi kita kepada orang lain. Siapkan hatimu Bapak Ibu, siapkan dirimu memasuki tahun yang baru ini. Kita mau menjadikan pemuridan sebagai gaya hidup kita semua. Haleluya. Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Darahnya telah membebaskan kita dan menyucikan kita. Salibnya memulihkan kita. Pulihkanku kuasa salibmu, pulihkanku kuasa salibmu, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hosti dan anggur di tangan kita masing-masing Bapak Ibu. Mari kita angkat hosti atau roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Biarlah lagu kuasa salibmu itu adalah doa kita semua Bapak Ibu. Pernyataan kita kepada kasih Tuhan yang besar. Kuasa salibmu Tuhan memulihkan kami, telah memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengingatkan kami akan arti amanat agung bagi kami semua. Supaya kami tidak lalai, supaya kami tidak terlena Tuhan. Adalah hal yang tepat Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, kami menerima pengajaran akan firman-Mu tentang amanat agung ini, tentang pemuridan ini Tuhan. Untuk menjadi gaya hidup utama kami Tuhan. Sepanjang hari-hari kami, sepanjang tahun-tahun kami Tuhan di ke depan. Dan biar kami melihat di situ Tuhan, kami bisa menemukan orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar akan segala warisan-warisan rohani yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, dan kami berikan buat orang lain Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan sekarang kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, masihkah ada kau belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Ingat, Yesus sudah mengampunimu. Bahkan Dia mengampuni dosamu yang merah seperti kirmisi dan diputihkan seperti salju. Oleh karena itu, ampuni orang-orang yang pernah bersalah dalam hidupmu. Dan juga kau juga minta ampun kepada Tuhan kalau kau ada melakukan kesalahan kepada orang lain. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan dan melayakkan hidupmu untuk bersatu dengan tubuh dan darahnya yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami juga minta ampun kepadamu Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Bapa untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi angkat tangan, angkat hosti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan mengingatkan kita akan segala perbuatan yang mulia, perbuatan yang ajaib, di mana Dia memberikan tubuhnya untuk digantung di kayu salib. Itu semua Dia lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kita semua untuk senantiasa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. 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 Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Tubuhmu bersatu dengan tubuh kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita akan segala pengorbanannya. Darahnya yang mahal tertumpah di kayu salib. Bahkan sampai titik darah penghabisan, Yesus lakukan semuanya. Taat sampai akhir. Demi menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Yesus mengubahkan hidup kita, orang-orang yang berdosa, menjadi orang-orang tebusan Kristus yang berhak menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa darahnya telah tertumpah bagi kita, supaya kita semakin sungguh-sungguh mengikuti dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi tangan kita ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. 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 Haleluya. Yes. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu bersatu dengan darah kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, atas segala karya-Mu yang terbesar ini dalam hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi suatu peringatan bagi kami, untuk kami hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu yang mulia ini Bapa. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Iman kami bersepakat untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup Amin. Haleluya. imanku Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan, imanku bersepakat. Haleluya. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenang. Imanku bersepakat. Haleluya. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami Bapa. Kami umat tebusan-Mu Tuhan. Kami gak mau sia-siakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan melakukan amanat agung dengan kami semua, menjadikan pemuritan menjadi gaya hidup utama kami Tuhan. Masuk tahun yang baru, kami punya gaya hidup yang baru, yaitu pemuritan pada orang-orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang cakap mengajar Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, buat lawatan-Mu yang luar biasa pada setiap kami. Biar Kau memberkati dan mengurapi kami terus Tuhan, untuk kami senantiasa membawa kerajaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Bapa, dalam kami membangun rumah tangga kami, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami, dalam mendidik anak-anak kami, dalam membangun bisnis kami, pekerjaan kami Tuhan, studi kami Bapa, dan juga segala sesuatu yang kami kerjakan di muka bumi ini. Biar Tuhan menyertai kami, memimpin kami sampai kesudahan zaman ini Bapa.
Dan kami percaya, kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa mengatasi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena ada banyak gereja-Mu, banyak umat-Mu di Indonesia yang terus berdoa. Membawa kemuliaan Tuhan terjadi atas Indonesia. Sehingga Indonesia diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera, sukacita, dan juga kesabaran bagi kita semua untuk menanti-nantikan Tuhan datang di orang-orang yang permai untuk menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, bahkan menghibur kita, untuk mengingatkan kita juga senantiasa tinggal dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah di tahun yang baru ini, di awal bulan Januari ini, kita semua mengerti akan kehendak Tuhan bagi kita, yaitu menjadikan pemuritan adalah gaya hidup utama kita semua. Amin Bapak Ibu. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, jangan lupa itu ya. Lakukan, lakukan, lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saksikan terus dan ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Ekos Bogor setiap minggu, setiap hari Minggu. Bapak Ibu bisa terus mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk mendewasakan dan mendidik kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.